Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Irwa Salsabila Lubis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar efisien, di mana pasar efisien ini merupakan judul materi dari tugas kuliah saya, yaitu ekonomi fisika, yang sebagai dosen pengampunya yaitu Bapak Pandapotan Harahap MPFIS MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang paling awal. Nah, jadi definisi dari konsep pasar efisien itu pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama tahun 1970. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal atau capital market. Nah, dan pasar uang. Nah, suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal atau abnormal return. Nah, setelah disesuaikan dengan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada, artinya harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau stock prices reflect all available information. Nah, ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar efisien, harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Nah, dalam mempelajari konsep pasar efisien, perhatian kita akan diarahkan pada sejumlah atau sejauh mana dan seberapa cepat informasi. Nah, yang dapat mempengaruhi pasar yang tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Nah, kelompok informasi itu terbagi menjadi 3, yaitu informasi harga saham masa lalu atau information in past stock prices. Nah, yang kedua semua informasi publik atau all public information. Nah, yang ketiga adalah semua informasi yang ada termasuk informasi orang dalam atau all available information including inside or private information. Nah, membahas lebih jauh lagi tentang pasar efisien pasti menimbulkan pertanyaan, mengapa harus ada konsep pasar efisien? Nah, dan mungkinkah pasar efisien ada dalam kehidupan nyata? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kondisi-kondisi berikut idealnya harus terpenuhi. Yang pertama itu ada banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimisasi keuntungan yang secara efektif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Nah, investor-investor ini adalah price taker, artinya adalah pelaku itu sendiri. Nah, tidak akan dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Nah, yang kedua ada tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi dan informasi tersedia bebas. Nah, bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Nah, yang ketiga ada informasi diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Nah, yang terakhir adalah investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Nah, bentuk dari pasar efisien itu ada 3. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form of the efficient market hypothesis. Nah, yang kedua ada hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi-strong form of the efficient market hypothesis. Nah, yang ketiga ada hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis. Nah, langsung saja kita masuk yang pembahasan yang awal. Yang pertama, hipotesis pasar efisien lemah. Nah, dalam hipotesis ini, harga saham di atas diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya, harga yang terbentuk atas suatu saham, misalnya merupakan cerminan dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Nah, singkatnya jadi begini, upaya pedagang untuk sesegera mungkin menjual saham tersebut akan secara umum menyebabkan terjadinya penurunan harga pada awal tahun. Nah, bentuk yang sama juga terjadi bila mana
sebuah saham memiliki karakter harga yang secara historis turun di akhir tahun dan naik di awal-awal perdagangan setiap tahun. Nah, apabila kondisi pasar memang demikian, artinya bahwa harga yang terbentuk mencerminkan perilaku harga secara historis. Nah, bentuk pasar efisien lemah dapat dikatakan terpenuhi. Nah, selanjutnya yang kedua ada hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Nah, menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain, Fama tahun 1991 menyebutkan, sebagai studi peristiwa atau event studies, harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Nah, menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal returns dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Nah, berlawanan dengan pendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah, pada pasar efisien bentuk semi kuat, ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dalam melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi. Nah, yang ketiga ada hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Nah, bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, maksud saya bentuk kuat, nah menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik atau public information maupun informasi pribadi atau private information. Nah, jadi dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Nah, contohnya adalah misalnya salah satu anggota direktur perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk mengetahui sebuah rencana akuisisi atau pengambilan alih terhadap PT Indosat. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direktur dan menyuruh istri atau anaknya atau teman dekatnya untuk membeli saham PT Telkom Indonesia. Nah, sebelum informasi atau rencana akuisisi tersebut diberitakan atau menjadi milik umum. Nah, bentuk pasar efisien kuat merupakan bentuk pasar efisien yang paling ketat. Nah, hal ini terkait dengan pengertiannya bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi, baik publik maupun non-publik. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.